Pak Presiden tidak bicara masalah tentang siapa calon ke depan. Karena semuanya itu masih wacana. Masih wacana, termasuk Ganjar. Iya. Pak Presiden juga merintahkan jangan aneh-aneh. Oh gitu. Tunggu keputusan dari saya. Presiden Jokowi itu di bawah naungan PDIP, kemudian PDIP mengusung salah. Ganjar, Pernusa itu adalah relawan dari Joko Widodo, Iya, otomatis dukung Ganjar. Belum Tidak, tentu. belum juga. Belum tentu. Belum, tergantung Pak Jokowi. Oh gitu. Iya. Berarti Pak Jokowi belum juga menyampaikan bahwa dukungannya 100% itu Ganjar. Belum. Saat itu Ganjar Pranowo diperintahkan kayak gitu nggak? Dia saja, Ganjar saja. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kenapa begitu? Kan sama-sama satu partai. Iya. PDIP itu makanya sudah banyak Megawati. orang luar Megawati nggak sudah tahu. mendukung. Selamat Hari Raya Lebaran, minal aidin wal faizin. Tapi yang kemarin sebelum Lebaran ramenya nggak hanya ngobrolin soal ketupat, mudik, tapi yang lebih heboh. Kayaknya ini memang strateginya sih. H-1 kalau nggak salah, koreksi kalau salah. Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan siapa calon yang akan diusung di Pilpres, yaitu Ganjar Pranowo. Anda kaget? Saya sih tidak. Tapi narasumber kita satu ini apakah kaget? Saya perkenalkan dulu Bang Kapten Norman. Bang, apa kabar Bang? Baik, sehat. Sehat ya Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Norman ini, saya panggil Bang Norman ya? Iya. Bang Norman ini merupakan salah satu orang yang memegang kendali dalam salah satu relawan Jokowi, yaitu Pernusa ya? Ya. Oke, sebelum jawab pertanyaan saya tadi, kaget nggak Bang kalau seandainya PDIP mengusung Ganjar Pranowo? Dijelasin dulu dong, Pernusa ini apa sih Bang? Ya, Pernusa ini adalah kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Nusantara. Dia adalah ormas resmi yang mendukung Bapak Jokowi ya dari 2012 sebagai gubernur dan 2 kali jadi presiden. Oke. Jadi kita memang betul-betul relawannya, tegak lurus. Relawan tegak lurusnya Iya. Jokowi ya. Ini teman-teman netizen, saking saya semangatnya ngobrol sama Bang Norman, saya sampai lupa nih menyapa kita ada di mana sih. Nah, kita ketemu lagi di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Nene Ama. Ini saking semangatnya nih Bang. Biasanya perkenalkan dulu nih Bang, programnya apa? Ini namanya Obras Bang. Jadi yang kita bahas di sini adalah hal-hal ataupun topik-topik politik santai, tapi harus tuntas. Jadi ini adalah relawan. Obras ini kepanjangan apa tadi? Obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Oh. Kudu tuntas Bang, ngebahas Harus di sini. tuntas ya? Harus tuntas. Termasuk, Jadi kalau nggak tuntas, sambung lagi. iya, bisa ada part 2-nya. Oh. Gitu. Jadi tadi ini adalah relawan tegak lurus. Apa Tegak tadi? lurus. Tegak lurusnya presiden. Langsung. Berarti Dan sering tidak dong. banyak tegak lurus. Jadi Berarti sering dong ketemu sama relawan Jokowi. itu ada jutaan ya. Ya, Organisasi ya, guys, organisasi, organisasi yang sudah dikenal oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita diundang ke istana atau ke satu tempat. Kayak kemarin sebelum bulan puasa itu kita diundang, tidak banyak yang diundang. Termasuk Abang. Iya, udah jelas. Berarti lah. udah tahu dong siapa yang waktu akan diusung. Ya, maka mau Berarti udah tahu ceritakan, dong. saya mau ceritakan. Oh, oke, ceritakan. Kita dengerin dulu. Iya. Ya, jadi kita diundang. Jadi ngomong masalah kebangsaan, bahwa cerita tentang IKN, ada kekhawatiran Bapak Presiden takut kalau presiden yang baru ini IKN terbengkalai, ada kegundahan itu. Ya, kita juga berpikir seperti itu. Lalu ngobrol lagi, saya buka tentang calon gubernur DKI. Pak Jokowi itu merindukan seperti kayak Ahok. Oh. Nggak banyak yang nggak tahu itu. Ya, saya katakan aja Pak, ya sudah Gibran aja maju. Emang Ini Gibran? jujur saya ngomong. Gibran mirip sama Ahok. Ya bukan, berani. Oh, berani karena relawannya Pak Jokowi ini solid masalahnya. Oke. Ya solid. Sudah pengalaman ya, sudah ditempa dengan macam-macam cara, dihina, di apa. Seperti halnya Pak Jokowi, dihina, dicaci maki, tetap aja anteng aja jalan.
Berarti tegak lurus. militan banget ya? Sangat. Makanya kalau mau ikut Pak Jokowi jangan setengah-setengah. Banyak relawan sempalan. Ikut separuh jalan, kelihatan nggak ada amunisi, nggak ada apa, lari. Nah, itu banyak yang terjadi. Nah, jadi waktu kita diundang kita juga tidak, Pak Presiden tidak bicara masalah tentang siapa calon ke depan. Karena semuanya itu masih wacana. Masih wacana. Termasuk Ganjar. Iya. Saat itu berarti memang abang juga nggak tahu tuh siapa yang akan diusung. PDIP sendiri aja nggak ngusung. Hanya menang populer. Nah baru kemarin ini PDIP mengusung. Iya. Apakah jadi jaminan banyak partai yang mengusung ke sana bisa menang? Belum tentu. Betul. Ini pengalaman kita mengusung Pak Presiden. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur bersama Ahok, partai mengusung itu hanya 2 pada waktu itu. Gerindra sama PDIP. Betul. Tapi dia dikepung 10 partai. Ngebelain si Pukul. Kok bisa menang? Karena di situ ada relawan. Relawannya yang bergerak. Betul. Itu udah jadi cerita yang sangat luar biasa terkait dengan relawan ya Bang. Nah begitu sudah menang, relawan ya ditinggal. Partai semua akan ngomong nih gua dong yang ini, yang apa? Yang berjasa segala macam. Itu yang terjadi. Nah, seperti kayak yang mengusung yang akan datang ini sudah ada saya lihat seperti Ganjar bagus. Di antara yang bagus ya kita anggap bagus, populer. Tapi kan kita melihat kenapa yang memilih itu adalah rakyat, bukan partai. Partai hanya mengusung 20%. Apakah partai ikut berperan nanti jadi relawan? Belum tentu. Jadi emang peran dari relawan ini luar biasa ya. Tapi awalnya itu ketika Ganjar diusung oleh PDIP sebagai capres, teman-teman relawan sendiri responnya seperti apa? Biasa saja. Udah nggak kaget, udah terprediksi ya? Nggak kaget, kita nggak kaget. Dan juga Pak Presiden juga merintahkan jangan aneh-aneh. Oh gitu. Tunggu keputusan dari saya. Kenapa? Dia akan menjadi pertimbangan kita apabila calon-calon presiden ini sudah terdaftar di KPU. Calon presiden dan wakilnya. Nah, baru disitulah kita akan memilih. Siapa yang terbaik untuk melanjutkan program-programnya Pak Presiden kita. Bentar, berarti dari relawan sendiri saat ini belum khusus Tegak Lurus ya? Iya, relawan Tegak Lurus Pernusa ya? ini kan relawannya Jokowi Iya. Belum mendeklarasikan untuk mendukung siapapun. Belum. Oke, ini harus dikelirkan dulu nih teman-teman. Belum, hati-hati, belum. Iya, karena kan banyak yang berpikir bahwa karena Presiden Jokowi itu di bawah naungan PDIP, kemudian PDIP mengusung Ganjar, Pernusa itu adalah relawan dari Joko Widodo, otomatis dukung Ganjar. Belum tentu. Belum juga. Belum tentu. Belum, tergantung Pak Jokowi. Oh gitu. Iya. Berarti Pak Jokowi belum juga menyampaikan bahwa dukungannya 100% itu Ganjar. Belum. Sama-sama satu partai loh, Bang. Belum tentu. Ini kan menyangkut masalah bangsa ini. Oke. Menyangkut masalah negara. Boleh satu partai, bisa nggak dia petarungnya seperti kayak Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi yang sudah teruji. Dia teruji. Ya kan? Berarti apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo? Setelah Pak Presiden ketemu kita, ya di satu tempat, malam itu hanya 30 orang. Nggak banyak. Besoknya kan Ibu Megawati kan minta ketemu di Istana Negara. Ya. Oke. Iya, betul. Ya kan itu urutannya tuh. Urutannya seperti itu dan akhirnya Megawati mengumumkan bahwa yang diusung adalah Ganjar Pranowo. Ya, dan di situ ada Joko Widodo juga loh sebagai presiden dan juga kader partai. Dia sebagai kader partai. Iya. Ya, sebagai kader partai. Bukan berarti relawan yang ikut Pak Jokowi ini ikut-ikutan seperti itu tidak. Oh gitu, betul. Karena Pak Jokowi sudah wanti-wanti. Lihat, pantau saja. Wanti-wantinya itu seperti apa, Bang? Pantau. Menurut kalian yang terbaik kebangsaan di mana? Tunggu perintah saya. Maka kita ini adalah perahu besar. Maka ini juga yang ditakutkan oleh partai-partai lain. Partai lain juga kalau saya lihat itu minta advis juga dari ke Pak Jokowi kalau saya lihat itu. Betul. Iya kan? Nah, kalau kita udah tenang aja.
Seperti Jokowi adalah orkestrasi lah. Dia yang Istilahnya apa namanya itu ya? mengatur ataupun memiliki peran besar dalam Pilpres nanti begitu. Nah, kalau dari teman-teman Pernusa sendiri melihatnya seperti apa dari Ganjar Pranowo? Bagus, Jelas. bagus. Dia banyak pendukungnya, banyak ya kan. Tapi kalau menang kan belum tentu juga. Karena banyak juga orang ambisi menjadi presiden. Iya. Tapi apakah bisa yang digarisbawahi oleh teman-teman Pernusa adalah harus bisa melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo? Ganjar bisa nggak menurut abang? Harus didampingin. Oke. Nggak bisa sendiri. Nggak pasti bisa. dong. Ini kerja gotong royong ini. Beda ya. Karena kecenderungan di Indonesia ini kalau sudah nggak jadi presiden lagi tuh dicari-cari kesalahan presidennya. Iya. Nangkrak dan segala macam. Berarti harus punya pendamping ya? Ya, nah pendamping ini kan rebutan sekarang ini. Iya benar. Ada yang dari P3 sudah dulu ngusulin. Iya. Ada lagi nanti dari mana itu, dari PAN. Nah kita anteng aja. Dari relawan sendiri pengennya siapa? Atau waktu ngobrol sama Joko Widodo, apakah ada sinyal-sinyal khusus begitu yang relawannya nangkep, oh kayaknya wakil presidennya cocoknya ini deh menurut Bapak? Apa yang diarahkan oleh Pak Presiden, itu yang kita lakukan. Karena apa itu yang diarahkan? Ya. Apa yang diarahkan, Bang? Sekarang dia belum mau ngasih pengarahan. Oh, belum. Untuk wakilnya belum ya? Belum mau. Oke. Karena masalahnya belum final, karena masih berubah-ubah. Belum final cawapresnya? Iya dong. Oh iya, betul. Karena kita masih kan belum masih lama. Masih lama. Nah, artinya nggak lama-lama juga, Bang. Nggak lama-lama juga, ini kan udah hampir pertengahan tahun kan. Bagi kita relawan sebentar. Karena kita punya pengikut di seluruh Indonesia. Pilih ini ya sudah, kita bergerak. Tapi kalau kita lihat presiden ini kan harusnya kan bisa menjadi wasit dalam pemilu, dalam Pilpres nanti, sekaligus menjaga netralitas kan. Iya. Begitu. Nah, kalau pendapat Abang sendiri seperti apa dengan posisi Presiden Joko Widodo ini? Begini, semua orang mengakui sistem kerjanya Pak Presiden. Maka dia diharapkan kingmaker. Terutama kingmakernya relawan ya. Saya nggak tahu, mungkin partai lain juga seperti itu. Karena kita belum pernah menemukan kepemimpinan seperti beliau. Seperti Presiden Joko Widodo. Iya. Saya nggak bisa ngebayangkan ya kalau seandainya memang konstitusi bisa 3 kali, ya kita pilih Bapak Jokowi lagi. Itu kan udah selesai. Ya inilah, ini satu contoh lah kan begitu ya. Saking pengennya. Iya, supaya pengennya Indonesia ini sudah bagus, sudah di mata negara lain juga sudah oke. Ya kan, saya takutnya begitu presiden lain yang jadi tiba-tiba nggak bisa seperti keinginan kita semua ya. Tapi kan kalau kita lihat kalau seandainya Presiden Joko Widodo ini memihak kepada calon tertentu secara frontal, itu akan tidak menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak netral gitu, dan bisa jadi ancaman demokrasi, Bang. Tidak. Jadi gini, presiden itu memihak itu dia dari segi kebangsaan. Oke. Jadi nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Lepas dari dia sebagai petugas partai ya? Lepas. Saya yakin banget. Presiden tetap dia akan memihak bahwa orang inilah yang akan bisa melanjutkan bangsa ini. Kelanjutannya. Lepas dari partai mana yang maju, yang apa. Itu sudah dideteksi yang mendalam, sudah penuh dengan pertimbangan. Lalu diperintahkan kepada relawannya. Dia saja. Oke. Saat itu Ganjar Pranowo diperintahkan kayak gitu nggak? Dia saja, Ganjar saja. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kenapa begitu? Kan sama-sama satu partai. Iya. PDIP itu makanya banyak Megawati. orang luar nggak tahu. Mendukung Jokowi. Megawati sudah mengusung Ganjar loh. Betul. Tapi Joko Widodo di depan para relawan tidak bilang secara frontal bahwa teman-teman relawan, mari dukung Ganjar. Tidak ada. Benar. Boleh Anda tanya. Ini tandanya apa? Abang melihatnya begini, tandanya apa nih? Begini. Pertama, relawan-relawan tegak lurus ini sudah dipercaya oleh Bapak Presiden. Atau yang diundang itu juga. Dia tahu kok. Arahnya kemana dia tahu. Bahasa perasaan kita, perasaan dia, perasaan Pak Presiden juga kita tahu. Nah, tidak ada mengarahkan kepada kita nanti kamu pilih ini. Belum. Kenapa? Secara konstitusi,
secara hukum, ya belum ada yang bisa kita pilih. Siapa yang mau kita pilih? Iya. Didukung maksudnya, Bang. Iya, kita Kalau dukung. dipilih kan nanti. Ganjar baru Ganjar kan? Sebagai calon dari PDIP. Betul. Sebagai wakilnya siapa? Ya lagi digodok nih kayaknya. Nah, kita nggak perlu ribut. Yang ribut ini kan yang di bawah. Berarti teman-teman relawan dari Penusa ini nunggu siapa calon wakil presidennya dulu, baru menentukan sikap. Nunggu wakil presidennya sudah terdaftar di KPU, baru menentukan sikap. Itu yang gitu. benar. Oke. Selain Ganjar kan kita lihat nih kalau ada Prabowo. Itu baru saya mention karena kan kedekatan Joko Widodo dengan calon presiden lain kan juga cukup dekat begitu, termasuk dengan Prabowo Subianto. Beberapa kali di-mention, bahkan di-endorse dalam tanda kutip. Dilihatnya seperti apa? Begini, sosoknya untuk Prabowo? Semua dekat. Kepada Prabowo juga dekat, Bapak Presiden. Apalagi koalisi pemerintah ya. Yang kita inginkan bahwa pemilihan presiden yang akan datang itu adalah jual gagasan. Jual ide, bukan pertarungan-pertarungan hoak, hantam sini hantam sana seperti kayak kejadian tahun 2019. Tegang kita dibuatnya kan. Nah kali ini kita harapkan bahwa jangan sampai ada namanya seperti kayak tahun 2019. Oke. Jual program. Apa yang harus dilakukan? Pak Presiden sudah meletakkan landasan. Nih ada IKN. IKN sudah undang-undang loh. Bisa saja kalau nggak paham itu kan dia tidak mau kerjakan presidennya itu. Makanya kita harus wanti-wanti, hati-hati. Jangan sampai terjebak. Jangan sampai jadi nangkrak ini urusannya. Oke. Proyek yang sudah ada. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut Abang sendiri, Prabowo Subianto ini apakah bisa melanjutkan semua apa yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo? Tergantung. Tergantung di saat dia kampanye. Oke, kalau dilihat dari track recordnya sekarang dulu deh. Ya, maaf ngomong ya, kalau Pak Prabowo ini, maaf ngomong, ya kalau kita mengatakan dulu ya, jeleknya, spesialis capres. Ini maaf ngomong ya. Iya, spesialis capres. Iya. Tapi bukan spesialis untuk jadi presiden. Enggak dulu, Iya, tapi dulu. sekarang udah beda setelah jadi koalisi. Ya, kita relawan juga ngelihat, kasihan juga ngelihatnya kan begitu kan. Kalau nggak ada Prabowo, Gerindra juga nggak akan naik. Iya. Prabowo itu ikonnya Gerindra. Karena tokohnya Prabowo. Bagi Prabowo menang atau kalah, kalau bagi di pendapat saya nggak ada urusan bagi dia. Yang penting Gerindranya bertahan. Tetap bertahan. Iya kan? Itu. Nah, siapapun calon-calon presiden itu dianggap kalau sudah lolos, itu dianggap orang putra terbaik Indonesia. Oke. Itu yang saya lihat. Siapa aja? Apakah dari kelompoknya si Anies, kan ada lagi tuh. Iya. Nah, silakan aja nggak apa-apa, ya kan? Kenapa yang memilih juga rakyat? Karena rakyat yang punya kedaulatan. Betul. Itu. Kalau dari teman-teman Penusa sendiri melihatnya seperti apa nanti? Sosok calon wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Ganjar. Kira-kira siapa, Bang? Saya nggak bisa berandai-andai ya. Nanti kalau saya... Nggak, kita prediksi aja. Oh enggak. Gitu. Enggak. Karena... Kalau nggak gini deh pertanyaannya. Prabowo cocok nggak? Abang jawab. Walaupun Prabowo. Begitu. Jadi begini, banyak ada orang menyandingkan Ganjar dengan Prabowo. Betul. Iya kan? Timbul masalah lagi. Enak aja kata Pak Prabowo. Betul. Gua ini pimpinan partai kan begitu kan? Iya. Punya pengikut. Benar juga. Ya, jadi nggak bisa. Jadi biarkan aja, kita jangan menguruhkan suasana dalam kondisi begini. Nah ini nih yang aku demen nih omongannya. Jangan. Betul. Karena kalau kita lihat ya Bang ya, ini nih banyak banget akhirnya teman-teman netizen. Pembusukan nih, terjadi pembusukan. Iya. Mereka malah membola liarkan ini. Benar. Begitu. Kayak membenturkan Ganjar dengan Prabowo, betul. Prabowo dengan siapa, begitu. Padahal, ada Ganjar dengan si siapa lagi, Sandi Uno. Ada lagi Ganjar dengan siapa lagi tuh? Erick Thohir. Ada lagi apa? Kita terakhir itu perwakilan yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, begitu. Padahal
Ya kita kan belum tahu ya keputusannya Betul. seperti apa. Justru itu yang bikin memperkeruh, Ya. memperkeruh suasana politik sebenarnya yang sebenarnya sekarang baik-baik aja sih. Relawan Tegak Lurus tidak ikut-ikutan tuh gitu-gituan. Nah, jadi sikapnya relawan ini bagaimana nih untuk menjaga agar tetap kondusif? Memberitahu seperti arahan kepada Presiden Joko Widodo. teman-teman, saya kan sering nulis di media, memberitahu, mengingatkan. Karena saya juga banyak membina media-media online, ya, yang independen. Saya bilang jangan terpancing, jangan terpancing juga dengan ini. Lebih tunggu perintah dari kita lah, percayakan. Saya bilang perlu saya sudah teruji kok. Ngusung Pak Jokowi di gubernur jadi gubernur, ngusung jadi presiden 2 kali, Menang. Dan sekarang tinggal menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. Ya, Siapa yang akan diusung gitu kan ya? itu yang terbagus, terbaik gitu loh. Tapi dari relawan kan waktu itu Abang bilang, tadi Abang bilang bahwa ada beberapa 30 relawan ya yang Yang khusus di sebenarnya ada banyak. Iya, ada beberapa relawan Tapi yang dipilih dipilih oleh Presiden Joko Widodo. Itu relawan mama itu. Relawan-relawan itu ada beberapa yang sekarang menyatakan sikap mendukung Pak Prabowo nggak? Nggak ada, itu udah Tegak Lurus semua yang kalau diundang Pak Jokowi itu sudah bermacam-macam cara baru ini benar. Mendukung Tegak Lurus. Tegak lurus terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Berarti sekarang tinggal nunggu arahan aja nih ya. Iya. Pak Jadi Joko kalau di Widodo. luar itu kan aneh-aneh. Ya, aneh-aneh kan suara-suara, tapi kan bukan dari kita itu. Oke. Ya kan bukan dari kita. Kalau kita Tegak Lurus, kita anteng aja. Kita nggak mau ikut-ikut mengeruhkan suasana. Itu aja. Kita kepengen suasananya adem. Jangan ada bentrok. Itu yang kita inginkan. Kedua udah capek kita kalau pemilihan. Balik lagi nih, masih penasaran saya nih teman-teman netizen ini kan biasanya kalau di bawah naungan Presiden Joko Widodo, arahan Presiden Joko Widodo, ini akhirnya bermuara apakah memang hanya diharuskan, atau bukan diharuskan sih, lebih kepada arahan dari Joko Widodo pada saat bertemu dengan para relawan untuk secara tidak langsung untuk dukung Ganjar atau terserah milih siapa aja? Oh tidak. Enggak. Pak Jokowi tidak bicara Ganjar. Oke. Tolong dicatat. Tapi? Tidak ada tapi-tapi. Tapi apa yang dibicarakan? Memang belum pantas untuk ditampilkan semuanya. Oke. Berarti di hadapan relawan tidak ada nama yang disebutkan oleh Presiden Joko Tidak Widodo. ada, malah ketemu kita ngomong yang lain kok, ketawa-ketawa. Mana ada sih Presiden bisa ketemu sama relawan bisa 3 jam bicaranya. 2 Masa jam. iya nggak ada sosok-sosok yang Tidak. di-spill sama Joko Widodo? Itulah kelebihan Bapak Presiden kita. Terlalu negarawan. Nggak mau dia. Kita mau ngomongin, masih ngomongin pepesan kosong semua. Calon ini, calon, tapi belum ada yang dicalonkan. Sekarang sudah ada. Sudah satu baru. Anies, Anies, Ganjar. belum kan Anies kan masih ribut. Anies sama salah satu partainya itu. Tapi kan Yang sudah Nasdem resmi kan itu adalah Ganjar, PDIP. PDIP yang sudah mendukung Ganjar. Baru yang kedua si Gerindra ya, Prabowo-nya. Ada KIB-nya kan belum. Betul. Nanti posisi ataupun sikap yang nanti diambil oleh teman-teman relawan Joko Widodo ini nanti seperti apa? Akankah di satu suara, oke kita akan dukung si A begitu contoh, atau bebas, ada yang dukung si A, ada yang dukung si B. Kalau sudah Tegak Lurus, kalau Pak Jokowi sudah menunjuk ke situ kita berlabuh, ya udah kita ke sana. Nanti itu akan dilakukan oleh Presiden. Dilakukan oleh Bapak. Tapi setelah sudah resmi di KPU. Oke, setelah sudah resmi pasangannya. Lalu visi misinya apa kan kita pantau, kita lihat. Oke. Apa Prabowo visinya apa sih? Ganjar visinya Membahayakan apa nih? Pak Jokowi nggak yang akan datang kan gitu. Oke. Visi misinya sudah jelas. Udah jelas segala baru macam. relawan menentukan sikap. Nah ini nih sebenarnya teman-teman netizen yang harus saya garis bawahi. Jangan sampai ada perdebatan kusir, jangan sampai ada obrolan yang tidak. Tapi nggak apa-apa biarin aja. Iya. Ngeramein nggak apa-apa. Iya, ngeramein itu nggak apa-apa. Oke, tapi jangan sampai memperkeruh suasana lah. Iya. Bang. Karena selama ini kan Suasana bicara, memang betul. si A ini begini, si B ini begini. Terus saling menjelekkan lagi. Saling menjelekkan. Padahal kita juga belum tahu ya visi misi mereka seperti apa. Mereka juga belum mendaftarkan, mereka belum menyampaikan kepada publik begitu kan. Dan jangan lupa, dari sekarang hoax itu udah bertebaran. Nah itu yang harus diantisipasi ya. Sudah saling menjelekkan antara
pemimpinan satu ke yang lain. Nah, ini yang harus Nah, itu kita nggak mau. Kita ingin Pak Presiden itu menginginkan bahwa yang akan datang ini dengan gembira lah kita. Yang akan datang bisa meneruskan apa yang sudah Iya. dikerjakan. Termasuk Ganjar. Oh iya, ya semua. Itu Ganjar baik. Prabowo baik. Atau termasuk Prabowo? Enggak juga. Enggak bisa, Pak. Begini deh. Besok itu bisa berubah kok. Oke. Bisa menjamin nggak Anda? Ya, kita nggak bisa menjamin sih. Nggak bisa menjamin. Terjadi perubahan total. Sehingga langkah yang diambil Tahu-tahu di teman-teman antara relawan- partai jadi ribut. Kan Bisa nggak juga jadi. sih. Nah, itu masalah. Makanya kita nggak mau mengeruhkan suasana. Makanya yang langkah yang diambil oleh teman-teman Pernusa relawan Jokowi adalah tunggu sampai mereka resmi terdaftar. Itu yang paling benar. Itu. Dimanapun juga, Betul, itu yang paling benar. Ini Terdaftar, baru mereka kampanye, visi Baru misi. kita tunjukkan Menilai. dukungan kita seperti apa. Ya, dukungan kita dukungan rakyat. Karena kedaulatan itu ada di rakyat. Oke. Partai itu kan hanya mengusung. Nah, ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya teman-teman netizen bahwa jangan sampai tersulut emosinya begitu. Terakhir nih Bang, ini menarik nih kayak tadi sikap yang diambil oleh teman-teman Pernusa selaku relawan Joko Widodo bahwa nanti setelah resmi terdaftar baru akhirnya menunjukkan sikap siapa dukungan yang diberikan. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman netizen, utamanya anak muda nih. Mereka kan gampang banget tuh kesulut emosinya, apalagi sekarang masih belum jelas kan cawapresnya siapa, apakah Prabowo jadi maju atau tidak, gitu. Ganjar didampingi siapa, Joko Widodo akhirnya ngedukung Ganjar aja apa ikut ngedukung Prabowo, gitu. Banyak banget pertanyaan nih. Apa yang disampaikan Bang? Sekarang juga kita nggak bisa menyampaikan ya, karena itu di era digital ini ya memang seperti itulah. Informasinya terlalu banyak. Iya, gitu nggak ya. bisa, ya kan. Jadi biarkanlah mereka nanti dewasanya dengan kedewasaan sendiri. Oke. Kita nggak perlu ngajarin. Biarkanlah mereka berkembang dengan dunianya. Ya, tapi yang jelas kalau Anda minta keterangan relawan Jokowi yang tegak lurus seperti apa kondisinya sekarang itu seperti itu. Nggak ada kesentil dukung ini, belum ada. Nanti sekitar bulan Oktober lah kalau nggak salah, Juni Juli udah ketahuan pasangannya. Baru mereka kan kampanye. Baru menunjukkan dukungan. Itu yang benar. Meskipun Jokowi Misalnya Widodo dan walaupun di Ganjar sana ini satu partai ya. Walaupun di sana dukungannya banyak dari partai-partai, belum tentu menang. Nggak jaminan gitu loh, ya kan? Karena ternyata visi misi ke depan ternyata dari sini yang bagus. Dia tunjukin. Itu yang berani nanti tegas. didorong oleh teman-teman Jokowi Widodo. Kita dengan kekuatan kita, dengan relawan-relawan kita di seluruh Indonesia ya. Ini. Dan itu terbukti loh teman-teman. Pilgub DKI, Joko Widodo dan Ahok, 2014 Joko Widodo dan juga JK, kemudian Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Relawan semua. Kekuatan relawan itu sangat luar biasa. Masih ingat GBK seramai apa? Itu isinya relawan semua gitu kan. Jadi jangan menganggap remeh kekuatan relawan. Mungkin ini juga. Gak apa-apa, mereka nganggap remeh nggak apa-apa. Nggak ada masalah bagi kita. Kita penting untuk bangsa dan negara kok. Ya kan? Kita bukan orang partai kok. Orang independen relawan ini. Ya kan dengan sepenuh hati untuk demi bangsa ini jadi bagus. Ternyata di tangan Pak Jokowi kan jadi bagus luar biasa. Betul. Ya kan? Yang tadinya luar negeri nggak ngelirik, sekarang ngelirik. Banyaklah hal-hal baik yang telah dilakukan dan ditorehkan oleh Presiden kita 2 periode. Dan kita tidak akan menemukan lagi seperti kayak Presiden Jokowi. Tapi minimal semua yang dilakukan bisa dilanjutkan oleh. Itu harapan kita. Itu yang kita harapkan itu. Betul. Jangan lepas gitu loh. Ya, itu berkesinambungan. Berkesinambungan. Dan itu juga tentu saja bisa jadi harapan saya dan juga harapan teman-teman netizen bahwa hal-hal baik yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo 2 periode ini dilanjutkan kembali oleh Presiden selanjutnya. Terima kasih Bang KP Norman Hadinegoro telah berbincang bersama kami di obrolan rasional santai di Basing Batu. Semoga ini bisa. Amin gitu. Ini sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi nantilah kita undang lagi ya setelah Joko Widodo. Boleh. Pokoknya kalau bicara Joko Widodo atau setelah relawan Tegak Lurus ke kita aja lah, itu resmi lah. Boleh. Ini menarik nih karena kita juga pengen tahu nih apa sih isi obrolan dengan Presiden Joko Widodo dengan teman-teman relawan kan. Satu contoh ya, Pak Presiden itu bisa mau menjadikan menteri. Ke kita dulu ngomong. Oh gitu ya. Loh iya. Oh, menarik ini ya. Kayak Prabowo nih kita mau pakai Prabowo.
berarti salah satu bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo ke teman-teman relawan, bukan relawan. kemana, bukan ke partai, ke relawan. Next kita undang lagi ya Bang ya. Boleh. Udah di kode ini waktunya Oke, udah siap. mau habis, tapi yang jelas nanti kita akan ngobrol lagi teman-teman netizen terkait dengan bagaimana mengukur peta politik dukungan Capres Cawapres 2024 terutama dari sudut pandang para relawan tegak lurusnya Joko Widodo yang hingga saat ini ternyata teman-teman belum juga mendapatkan arahan dari Joko Widodo siapa sosok yang akan diusung. Padahal kalau kita lihat Joko Widodo dan juga Ganjar ini kan satu partai. PDIP. Seharusnya kan Joko Widodo sudah bilang ke teman-teman relawan, udah dukung Ganjar aja. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ke teman-teman relawan. Benar itu. Ya, kita nantikan ya, nanti seperti apa dinamika politiknya. Saya pamit dulu ya, Yasir Nenek Ama. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Obras, dan juga bunyikan loncengnya sehingga nanti ada episode-episode terbaru kita bahas soal obrolan politik. Kalian bisa langsung mengupdate lewat Obras, obrolan nasional santai dibahas hingga tuntas. Yasir Nenek Ama pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman netizen. Thank you Bang.